senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat ijad, nikmat imdad yang sudah kita rasakan. Semoga dengan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Ittifaq ulama menyebutkan asyukru ismun li ma'rifatin na'mah li'anna sabila ila bima'rifatil mun'im. Syukur adalah merupakan sebuah metode, sebuah cara. Dengan cara tersebut kita mengenal nikmat, dan jauh dari itu kita mengenal yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak bersyukur kepada Allah, nikmat tersebut semakin ditambah oleh Allah. Yang tadi agak sedikit sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kurang duit ditambah duit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi anaknya sedikit ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bininya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin bertambah. Sebaliknya, yang tidak bersyukur, tunggu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kota Batam, seluruhnya Provinsi Kepulauan Riau, dengan berkah haul seorang aulia Allah ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam penuh ta'zim kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu-satunya manusia yang diberikan oleh Allah fasilitas memberikan syafaatul uzma di antara 124.000 nabi dan rasul, hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada para aulia, kepada para ulama, kepada ilmu menghantarkan kita nanti di yaumil mahsyar mendapatkan jemputan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk bersama Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Abdurrahman Siddiq, nama kecil beliau Abdurrahman. Teringat kita hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti seseorang dipanggil namanya dan nama bapaknya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, di yaumil mizan, dipanggil nama kita dan nama bapak kita. Fahassinu asma'akum, maka berilah nama-nama yang terbaik buat anak-anak kita. Kedua orang tua Abdurrahman Siddiq ini ditakdirkan oleh Allah memiliki orang tua yang mengenal akan agama. Maka sebutan Abdurrahman keluar daripada dua tokoh ini, yaitu ibu dan bapaknya, memberi nama Abdurrahman. Abdul hamba, Rahman maha pengasih, maha penyayang. Hamba Allah
yang diberikan kasih sayang, harapan ibu dan bapaknya. Jangan kasih nama Novia Klub. Susah Pak. Kasihlah nama-nama anak yang terbaik. Dan ini adalah tugas daripada ibu dan bapak. 2 tahun ibu bapaknya meninggal, maka sosok Abdurrahman menjadi seorang yatim. Teringat lagi dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku bersama orang-orang yang membela, yang memberi kasihan anak yatim nanti bersamaku di dalam surga. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Pak pernah khutbah paling singkat sedunia. Imam Ali menyebutkan, barang siapa yang memberikan sesuap nasi kepada orang yang lapar, lebih baik pahalanya daripada membangun 1000 masjid. Pak, 1000 masjid berapa duitnya? Musalla An-Nur ini saja kalau kita lihat tak cukup 500 juta. Teringat lagi hadis Rasul, man bana masjidan lillah banallahu ta'ala baitan bil jannah. Siapa yang membangun masjid di muka bumi, Allah bangunkan istana di dalam surga. Satu suapan kita berikan kepada orang yang lapar lebih baik daripada 1000 masjid, bahkan lebih baik daripada pahala orang yang membuat kiswah dan kiswah itu dipakaikan kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Ini hebatnya kasih sayang Allah, anugerah Allah kepada orang yang pemurah. Maka Rasul menyebutkan al-bakhilu aduwullah walau kana aliman, as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Pamalar itu musuh Allah, bakhil musuh Allah, medit musuh Allah, walaupun alim, walaupun alim. Pemurah itu kekasih Allah, walaupun orang yang tidak punya pendidikan, walaupun orang yang awam, walaupun rakyat jelata. Apabila pemurah, maka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pemahaman ini. Abdurrahman kecil ini diberi nama Abdurrahman, statusnya anak yatim. Kemudian Allah takdirkan lagi untuk mendidik Abdurrahman ini dengan bibinya Halimah dan Sa'diyah. 2 wanita perkasa inilah yang mendidik Abdurrahman pandai membaca kalam-kalam Allah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya menyebutkan Al-Quran kalamullahil munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran kalamnya Allah, yang membacanya bernilai ibadah. 1 huruf ditambah diberikan kebaikan 10 kali lipat, diampuni 10 macam dosa, diangkat 10 derajat. 1 huruf dari Al-Quran. Dan dia adalah mukjizat yang terbesar kedua setelah mukjizat yang pertama yang terbesar, yang kedua adalah mukjizat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Umat Islam jangan jauh daripada Al-Quran. Umat Islam jangan jauh daripada melaksanakan ibadah salat. Dua-duanya seperti ikan, hanya bisa hidup kecuali dalam air.
jiwa seorang muslim akan mekar kecuali dia melaksanakan ibadah salat dan mengenal kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dididik Abdurrahman kecil hingga dewasa kurang lebih 15 tahun. Beliau diajari seorang tuan guru Zainuddin akan pondasi-pondasi agama. Apa pondasi agama yang hari ini yang kita baca dalam kesalehan spiritual Abdurrahman Siddiq? 3 kitab minimal yang kita pahami, yang kita baca, jadikan rujukan. Aqaidul iman tentang tauhid, asraris salah tentang fikih tentang salat, aqaidul iman asrar salat, kemudian amal ma'rifat tentang etika dan tauhid tasawuf. 3 pondasi inilah 15 tahun Syekh Abdurrahman Siddiq telah mumpuni di bidang ibadah, di bidang amaliyah, di bidang ilmu. Dasar-dasar inilah usia 15 tahun menggembleng Abdurrahman Siddiq teringat kepada zuriatnya yang teratas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari akan semangat untuk meraih keilmuan sebagaimana datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya ingin menyampaikan 4 saja ya, dari Abdurrahman Siddiq ini. Detailnya Pak: Al-Fadil 1, Al-Alim 2, Al-Allamah 3, Al-Arif Billah 4, Asy-Syaikh 5. Itu pangkat yang diberikan guru-guru beliau sampai beliau mengabdi di Nusantara. Bukan dari beliau, diberi oleh umat, diberi oleh petinggi-petinggi kolonial Belanda, bahkan diberi gelar selepel profesor. Nah, 5 macam inilah yang akan kita sampaikan. Insya Allah kita pulang jam 2 subuh. Tahan Pak Ismet, kasihan Bapak. Pertama, Al-Fadil. Ini Al-Qur'an Pak. Al-Fadil bahasa kita adalah yang utama. Yang utama. Tadi sudah saya katakan bahwa 124.000 Nabi dan Rasul. Kita lihat ke atas dulu Pak. Inna Allah Ta'ala zayyana as-sama bil kawakib wa zayyana al-arda bil masajid wa zayyana al-masajid bil ka'bah wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan langit yang menghiasnya adalah bintang. Ada bintang Pak? Bintanglah yang menghias langit. Kalau tidak ada bintang, maka belum sempurna kelihatannya. Tapi bintang bukan hanya sekedar menghias langit, tapi bintang bagian daripada manfaatnya untuk manusia. Ilmu metafisik ya, ilmu alam, ilmu bumi ya, semua bersumber daripada rotasi bintang yang di atas langit. Yang kedua, wazayyana al-arda bil masajid. Allah ciptakan hamparan bumi yang menghiasnya adalah masjid. Dan seluruh masjid yang ada di muka bumi yang menghiasnya adalah Masjidil Haram, Mekah. Ada 4 masjid yang tidak bisa dimasuki Dajjal laknatullah alaihi. Satu diantaranya Masjidil Haram. Wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah zahirkan 124.000 nabi dan rasul. Yang kita wajib imani 25 nabi dan rasul, yang mereka mendapatkan 104 suhuf dan kitab,
dan yang mana kitab tersebut semuanya 113 suhuf dan kitab tersimpan di dalam kitab Al-Quranul Karim. 124.000 Nabi dan Rasul Allah zahirkan, yang menghiasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan Al-Fadil, keutamaan. Sisi pangkat Allah berikan keutamaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para aulia Allah diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihan Syekh Abdul Rahman Siddiq? Satu di antaranya adalah al-istiqamah. Beliau adalah orang yang istiqamah. Bahasa kitanya istiqamah ini apa? Abang Pendi? Kuat pendirian. Apa bang? Wajah sampai ke puting. Wajah sampai ke puting. Istiqamah. Kalau bulan puasa tadi istiqamah 12 rakaat tahajudnya, tahun ini minimal 16 rakaat. Itu berarti melebihi dari istiqamah. Kalau 12 rakaat tahun kemarin, tahun ini 6 rakaat, itu namanya mundur teratur. Istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih hebat daripada 1000 karamat. Apa istiqamah Syekh Abdul Rahman Siddiq? 27 tahun jadi mufti kerajaan Indragiri. Sang Sultan ketika Syekh Abdul Rahman Siddiq datang ke kerajaan, kursi kerajaan diberikan, dipersilahkan oleh Raja Indragiri, dan dipersilahkan Syekh Abdul Rahman Siddiq duduk di kursi kerajaan. Apa yang dapat kita ambil? Dulu rajanya, dulu pejabatnya ihtiraman, hormat dan takzim kepada seorang ulama. Jangankan dia duduk di kursi, jalannya saja, bekas tapak kakinya, bekas minumnya, bekas cucian tangannya, semua direbutkan orang. Sebab apa? Ihtiraman lil ulama. Sebab diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum sirajud dunya wa masabihul akhirah. Hormatilah ulama karena mereka bintang lampunya dunia, lentera akhirat. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani kana ma'i fil jannah. Yang hendak ziarah ke tokoh ulama, datangi ujian Nabi sama dengan ziarah kepadaku. Yang bersalaman dengan ulama sama bersalaman dengan aku. Yang duduk bersama ulama nanti di yaumil kiamah duduk bersamaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Syekh Abdul Rahman Siddiq, istiqamahnya. Maka oleh karena itu ibu bapak sekalian, istiqamahlah kita di dalam ajaran Islam. Apa yang menjadikan istiqamah di dalam Islam? Salat 5 waktu, puasa 12 bulan itu 1 bulan Ramadan, ya. Zakat sampai haul dan nisabnya 2,5%. Silaturahim jalan dengan organisasi dan lain-lain. Semua yang diajarkan oleh Rasul yang tertuang dalam ajaran Islam, semuanya adalah mendidik kita istiqamah. Maka keistimewaan Syekh Abdul Rahman Siddiq ini bahagian daripada keutamaan beliau, hidup dan amalnya
waktu dan perjuangannya, harta dan usahanya, semua diinfakkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teladan, Pak. Sederhana tapi susah digawi. Sederhana saja tapi susah untuk diaktualisasikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah pulang daripada berdakwah disambut di pintu rumah beliau oleh istri tercinta Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Merasa kecapean, keuyuhan, kepanatan, Rasulullah berbaring di paha istrinya, di pangkuan istrinya. Amun ulun boleh bicara mah kayak ini, boleh disambut oleh bini, dipalok, diguriakan, luar biasa nikmatnya, ya nggak Bu? Nyaman ya, nyaman ya. Nyaman nggak? Kuring ya. Tapi kamu sudah boleh. Dari mana abahnya? Kenapa nggak dibawa? Siapa nang kalah main catur? Dapat apa unjun 12 malam kada kulit-kulit? Oh macam-macam. Tapi Sayyidah Khadijah datang menyambut sang Rasulullah, kemudian merasa capek, lapah, uyuh, tertidur Rasulullah di pangkuan Khadijah. Tidak terasa air mata Khadijah menetes dan tetesan air mata Khadijah menyentuh pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangis Sayyidah Khadijah. Terbangun Rasulullah, ya Khadijah, gerangan apa yang engkau sedihkan sehingga air matamu mencucur? Betapa beratkah apa yang kamu sandang saat ini? Wahai Khadijah, apakah kamu dulunya seorang wanita konglomerat, sekarang wanita yang tidak punya harta apa-apa? Dulu engkau punya nama besar, engkau dipuja orang, tapi sekarang engkau adalah seperti biasa, wanita biasa. Maka Khadijah dengan jawaban yang sangat luar biasa, ya Rasulullah, saya tidak pernah mengingatkan nama besar saya, dan saya tidak pernah memikirkan harta saya sepersen pun, karena harta itu sudah saya infakkan kepada Allah dan Rasul. Tapi saya, ya Rasulullah, sedih karena di dapur tidak punya apa-apa untuk memberikan engkau, ya Rasulullah. Beras kadada, gula kadada, teh kadada, susu apa lagi? Imamil Masyariq wal Magharib, pemimpin dunia dan akhirat, rumah tangganya makan sehari, lapar sehari. Rumah tangga kita sampai apa namanya, minyak goreng banyak, tidak pernah putus di dapur kita. Nikmat yang Allah berikan tidak pernah putus. Yang kita relevansikan dari peristiwa ini adalah Siti Khadijah selalu istiqamah dalam berbakti kepada suaminya, kepada baginda Rasul, dalam keadaan kaya, dalam keadaan susah, tidak pernah berubah ciptanya kepada sang suami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, seandainya saya mati duluan, engkau berdakwah kepada umat, menyeberangi lautan, menyeberangi samudra, engkau butuh jembatan, maka bongkarlah mayatku wahai Rasulullah, ambillah tulang-tulangku dan susunlah tulang itu, jadikanlah sebagai jembatan agar engkau bisa berdakwah dan menyiarkan Islam. Ini pengorbanan seorang istri Khadijah Al-Kubra. Wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika Khadijah dipanggil oleh Allah yang dikenal dengan Abul Huzni, tahun duka cita. Dengan sebab inilah Rasulullah diberikan hadiah Isra dan Mi'raj.
Pengorbanan kita saatnya apa? Datang panitia lomba bakul, berapa? Cari duit loh, mana? Oh ada, 1.000 rupiah. Apa yang kita maksudkan Bapak Ibu? Perbandingan ini perlu mencerdaskan keagamaan kita, mencerdaskan kesalehan kita, mencerdaskan keimanan kita. Semuanya adalah harus kita baca dalam teladan kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamah, mau susah, mau kaya, jadi pejabat, mau tidak, jadi rakyat, istiqamah jangan pernah ditinggalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu satu. Al-Fadil, Tuan Guru Abdul Rahman Siddiq adalah orang yang istiqamah dari sejak mudanya sampai 83 tahun menjadi mufti kerajaan Indragiri, 18 tahun di Babel Bangka Belitung mengajar, menjadikan umat memiliki pengetahuan agama, hijrah lagi ke Sumatera, tepatnya di Kabupaten Indrahilir, 27 tahun jadi mufti. Dan beliau juga punya rencana 83 tahun itu tidak habis hijrah beliau untuk mencerdaskan umat. Beliau ingin lagi ke daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, namun Allah takdirkan beliau sakit dan meninggal di usia 83 tahun. Al-Fadil, Al-Alim, yang kedua pangkat beliau Al-Alim. Al-Alim ini orang yang punya ilmu. Bapak kita hadir di sini beberapa tokoh, satu diantaranya Bapak Ria Saptarika. Beliau adalah DPD RI wilayah Provinsi Riau Kepulauan. Saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, apa bisa menjadi seorang perwakilan rakyat untuk duduk di istana sebagai DPR RI, sebagai DPD RI dan lain-lain? Tidak bisa. Prosesnya apa? Minimal S1, S2, S3, setelah SMP, SD, SMP, SMA. Itu minimal, ya. Karena ini adalah aturan. Bahasanya aturan atau undang-undang yang berlaku. Yang punya kita sebutkan tadi juga belum tentu bisa menjadi DPD atau DPR, tidak bisa juga dengan usaha maksimal segala macam. Apa yang saya maksudkan? Saya tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkalam, tidak bisa berdakwah sebelum saya harus masuk proses ini. Mana prosesnya? Sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, pesantren dan seterusnya. Baru bisa diberikan oleh Allah takdir sebagai seorang dai. Hampir 30 tahun sudah keliling Inhil, Bapak Ibu sekalian, dengan menyebarkan ilmu. Ini yang kita maksudkan laisal mar'u yuladu aliman. Seseorang itu lahir langsung alim, itu tidak ada, ya, tidak ada. Atau seseorang itu lahir langsung jadi anggota DPR, itu tidak ada, mustahil. Tapi kalau orang lahir langsung berjilbab, ada. Ibu, lahir langsung berjilbab, ada. Bapak-bapak, pernah tahu kisahnya? Ada tahu ya? 13 bulan sudah hamil kada beranak-beranak. Nang laki lapah bana menunggu, permintaan banyak, bawa monjut di rumah kada bawa orang surangan. Ya. Kalawasan laki kada datang, rupanya nang bini anak baranak surangan, keluar ke dapur, keluar jauh orang. Akhirnya taparanak surangan, kada sawat lagi memancul salawar dalam. Begitu anak keluar langsung jadi jilbab.
Itu ngarannya lahir bejil. Itu kisahnya. Ini kisah bukan hadis, karena kisah. Wallahu a'lam. Maka Rasul menyebutkan alimu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum. Kata Rasul, wahai umat Islam, ajari anak-anakmu karena mereka dilahirkan, dizahirkan tidak sama dengan zaman ketika kamu dilahirkan. Wayah ini tantangannya HP. Bahari hanya ingka-ingkaan. Bahari orang yang lahir 30-40 tahun yang lalu itu kadang mainan sekarang. Wayah ini luar biasa ujian dan cobaan tantangannya. Maka Rasul menyebutkan alimu auladakum, ajari anak-anakmu karena mereka lahir kada sama zaman kita. Dulu zaman apa? Zaman Siti Nurbaya. Wayah ini di bawah zaman Siti Nurbaya bawanya lari. Kada payah pakai kuah-kuah lagi, bawanya lari sudah. Nah, untuk membentengi persoalan akidah, persoalan akhlak itu, maka kita harus membentengi mereka dengan ilmu dan pemahaman agama. Tidak ada orang yang lahir langsung alim, langsung jadi tuan guru, langsung jadi syekh, tidak ada. Semua berproses, dan itulah yang harus kita lakukan. Bermunajat kepada Allah, setelah bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tugas semua bapak dan ibu untuk mendidik anak-anak kita semua daripada perjalanan hidup mereka yang kita harapkan terbaik dipersembahkan kepada agama Allah. Innaman nasul ahadis, setiap manusia memiliki cerita hidupnya masing-masing. Yang baik lakukan, yang tidak baik hijrah secepatnya. Yang dulu kada sembahyang khusyuk, ayo kita mengaji ilmu fikih. Cari gurunya, cari ustadznya. Ada musala an-nur, ada majelis talim, ada para asatidz. Ayo kita ke sana. Jangan nunggu nanti. Kalau sudah betungkan ngalih, Pak. Nah, lapah berjalan. Wayah inilah nyaman kita, masih sehat, masih bugar, masih ada ustadz. Tapi kalau sudah ustadznya kada ada lagi, awak dah lapah, dah uyuh. Masya Allah. Ini ulun memberikan kisah lalakian khusus Jumat, Pak, karena Jumat itu fadilahnya luar biasa ya. Barang siapa nang berniat mandi sembahyang sunnah sembahyang Jumat, pahalanya besar ya. Kemudian orang yang salat Jumat itu mendapatkan pahala dari malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan malaikat-malaikat seluruh yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Itu pahalanya luar biasa. Setiap Jumat Jibril turun, naik ke atas Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu adalah satu tower, satu bangunan yang tingginya 500 tahun perjalanan kaki. Sidratil Muntaha ya. 500 perjalanan kaki, 500 tahun tingginya Sidratil Muntaha itu. Pada riwayat mengatakan bahwa Sidratil Muntaha batas seluruh makhluk Allah kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Apa dikerjakan oleh malaikat Jibril? Naik ke atas sana azan. Sayyidina Jibril azan gawiannya, hayya 'alas shalah, sembahyang, memanggil orang ya. Azan itu memanggil ya, memanggil orang supaya salat. Naik ke atas sana, kemudian turun lagi. Yang jadi khatibnya Jumat siapa? Malaikat Israel. Malaikat Israel jadi khatib. Yang jadi imamnya siapa? Malaikat Israfil. Yang jadi makmumnya siapa? Seluruh malaikat yang ada ya. Dan setiap Jumat bapak-bapak sekalian, apa kata Jibril? Ya Rabb,
pahala azanku hari ini ya Rabb, aku berikan kepada seluruh muazzin yang ada di permukaan bumi ini. Untungnya orang jadi muazzin, ya. Untungnya orang jadi Bilal. Setiap Jumat dapat kiriman dari malaikat Jibril. Malaikat Israel katakanlah, ya Rabb, pahala imamku Jumat ini aku berikan semuanya kepada imam-imam Jumat yang ada di muka bumi. Israfil katakanlah juga, ya Rabb, pahala khatib ini aku berikan semuanya kepada khatib yang ada di muka bumi. Jamaah malaikat semuanya, ya Rabb, kami punya pahala Jumat hari ini, kami berikan seluruhnya kepada orang-orang yang sholat Jumat, walaupun datangnya terakhir khatib turun dari mimbar, dapat hintalu, ya. Dapat juga nang kada dapat pahalanya nang maunjun, ya Pak. Yang badu mino, yang maunjun itu kada dapat pahala, sangat rugi. Dalam hadis yang lain, sab'ina malakan, 70 malaikat mencatat nama-nama orang yang masuk, dari pintu mana dia masuk dicatat oleh malaikat. Ahmad bin Nuh, Nuh bin Ahmad, semua dicatat oleh malaikat. Itu semua dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada al-alim ilmu. Maka oleh karena itu, mari kita jangan merasa alim, jangan merasa pandai, jangan sudah merasa tahu. Kita tidak ada yang tahu, ya Pak. Oleh karena itu hamba ini Al-Fakir selalu berharap agar kita semuanya merasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pernah akan bosan, berhenti, finish untuk utlubul ilma minal mahdi ilallah al-hadi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Al-Fadil, Al-Alim, baru yang ketiga Al-Allamah. Al-Allamah adalah orang yang mengajarkan ilmu. Syekh Abdurrahman Siddiq punya guru, diantaranya pengarang kitab I'anatul Thalibin, ya. Di antara gurunya banyak guru beliau, dan murid-murid beliau, kawan-kawan beliau, di antaranya adalah datuknya Gus Dur, ya, meskipun di bawah beliau masih senior. Datuk Syekh Abdurrahman Siddiq senior di sana. Syekh Hasim Asy'ari, ya, itu pernah waktu ke Mekah bertemu dan berkumpul, dan kebetulan waktu beliau jadi mufti, Syekh Hasim Asy'ari pernah mengirimkan surat kepada mufti kerajaan Indragiri, diharapkan sang mufti membangun kekuatan umat lewat organisasi yang kita kenal dengan organisasi Nahdlatul Ulama, ya. Tapi barang itu sekarang entah di mana, ada yang mengklaim, ada yang menyimpan dan seterusnya, ya. Banyak muridnya, banyak gurunya, banyak kawannya, termasuk mufti Belanda Sayyid Usman bin Yahya. Sayyid Usman bin Yahya bin Syahab, ya, itu adalah kawan beliau. Bahkan Syekh Abdurrahman Siddiq ditawari oleh Sayyid Usman bin Yahya menjadi mufti Hindia Belanda, kedudukannya di Batavia ketika itu. Tapi beliau menolak dengan lembut, ya. Dengan beberapa pangkat beliau tolak, ya. Nah, murid-murid beliau yang masih hidup hari ini sudah umuran 115 tahun, 120 tahun. Itu pun hanya 1-2 orang. Itu pun hanya 1-2 orang. Ada murid beliau di Tokolan, kurang lebih umurnya 115 tahun. 115 tahun kurang 83 berarti beliau itu hidup ketika itu bersama Tuan Guru sekitar umur 25 tahun. Ibu saya ketika beliau meninggal usianya adalah 2 atau 3 tahun. Jadi saya belum ada,
masih di ngawang-ngawang, ya di awang-awang masih, ya. Tidak pernah ketemu, tapi saya sering ketemu dalam keadaan usia sekitar 17 tahun saya pernah ketemu, usia 40 tahun saya pernah ketemu, ya. Kalau mimpi itu saya ceritalah, ya. Ini alamnya berbeda, ya. Apa yang beliau berikan kepada kita yang kita tidak pernah ketemu beliau, yang tidak pernah kita belajar kepada beliau, maka beliau memberikan sebuah titipan kepada kita 18 kitab, yang 3 kitab diantaranya sudah saya sampaikan tadi. Itulah alamah pangkat pengajaran beliau, dari mulai hidup sampai meninggal beliau tetap mengajar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkenan umat mengenal tulisan-tulisan beliau, silahkan saja hubungi nanti kepada warga-warga kita yang ada di sini. Rata-rata orang Tabilahan merujuk kepada kitab Asrarus Shalah tentang fikih. Rata-rata orang Tabilahan merujuk kepada Aqaidul Iman tentang tauhid. Rata-rata kita merujuk tasawuf tentang amal ma'rifat. Kenapa ini perlu penting? Karena sekarang kita ini dijajah oleh paham-paham Wahabi, Salafi Wahabi yang membid'ahkan maulid, yang membid'ahkan ziarah kubur, yang membid'ahkan ini yang amaliyah al-Asy'ari al-Maturidi. Ini penting, ya, pondasi kita. Silahkan mereka, tapi jangan menyalahkan kita, ya. Kita tidak boleh bertentangan, tapi silahkan paham, tapi paham kita jangan disalahkan. Itu punya argumen yang luar biasa. Al-Allamah, ini pangkat orang yang mengajar. Dari hidup sampai meninggal beliau mengajar umat Rasulullah. Tujuannya mendapatkan ridha Allah dan husnul khatimah. Yang keempat, Al-Arif billah. Ini agak berat sedikit, Pak. Izin berapa sudah nih, Pak? Belum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja tentang. Belum ya? Ini tentang. Belum lawas ya. 22.22 pas. 22.22. Tadi 21 titik tadi mulai. Ayo kita tuntaskan 4-5 lah. Yang keempat, Al-Arif billah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Orang tauhid memaknai liya'budun ay illa liya'rifun ay illa liyuwahhidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk ma'rifat kepadaku, untuk mentauhidkan aku. Jadi pemahaman kita nang lahir di dunia saat ini, yang penting kita pegang adalah liya'budun, beribadah. Untuk makrifat kepada Allah prosesnya ibadah. Setelah ilmu tadi kita pahami, kemudian pelaksanaannya adalah ibadah. Ilmu amal, itu saja tujuan hidup. Kalau bagawi, berusaha, makan, guring, minum, maunjun, semuanya itu sunnah saja, ya. Mau digawi, alhamdulillah. Kada mau, kada apa juga. Tapi liya'budun adalah merupakan kewajiban kita. Paham maksudnya? Begini, Pak. Sebelum alam ini diciptakan oleh Allah, belum sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan pada masa azali itu dengan sebuah kalam dan firman-Nya. Apa kata Allah?
Allah Subhanahu berfirman, yang makhluk belum diciptakan oleh Allah hanya satu atom yang Allah ciptakan, yang kita kenal dengan bahasa sekarang adalah roh. Ya, roh, supaya atom tadi kita dapat memahami, ya. Roh satu benda, maksudnya bahwa roh itu adalah bukan qadim, ya. Karena roh itu diciptakan oleh Allah, tapi roh itu dijadikan oleh Allah kekal, ya. Ada 10 macam yang Allah kekalkan, di antara yang 10 macam itu adalah roh, ya. Maka Allah jadikan itu roh, dan Allah berkata kepadanya, ya. Apa kata Allah? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Bukankah aku ini adalah pencipta kamu? Bukankah aku ini sang pencipta? Ujar roh tadi, qalu bala syahidna. Ujar roh, bujur engkau Tuhan kami, engkau menciptakan kami, engkau adalah zat yang menciptakan kami. Itu jawabannya, ya. Setelah Allah ciptakan roh itu dengan penyaksian, maka lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pelan-pelan menzahirkan roh ini. Allah zahirkan roh ini Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, Abul Bashar, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urutan para nabi, masing-masing umat dan seterusnya. Tapi sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah ciptakan sebuah suku yang terbuat daripada api yang dikenal dengan Azazil, ya, Azazil. 80.000 tahun Azazil ma'rifat, mengajarkan ma'rifat kepada Allah. Muridnya para malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Ini Azazil ini yang mengajarkan ilmu ma'rifat kepada para malaikat, ya. Yang pada akhirnya Azazil ini berubah nama menjadi iblis, dan iblis itu dilaknat dan diusir daripada surga. Bapak Ibu sekalian, 80.000 tahun mengajar ma'rifat, tapi kenapa diusir dari Allah, dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Penyakitnya satu, penyakitnya sombong. Penyakitnya sombong, ya. Kenapa jadi sombong? Kata Allah, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Aba wastakbar, mereka Azazil sombong. Ana khairum minhu, kami ini lebih mulia daripada Adam. Kami diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya Azazil tadi dan amal 80.000 tahun tadi nol, zong, tidak ada apa-apanya, diusir dan dilaknat oleh Allah dan menjadi baranya api neraka selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, makrifat kepada Allah itu bertalian dengan awal kejadian yang Allah jadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ambil di sini, orang yang ingin koneksinya kepada Rasulullah, maka dia banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin makrifat kepada Allah, pintunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin ilmu makrifatnya, taraki dirinya, maka tidak lain adalah melewati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita proses itu kita laksanakan? Banyak-banyaklah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hasilnya ma'rifat. Al-arif billah. Kalau sudah ini kita pahami, kita amaliyahkan istiqamah, maka al-arif billah, Allah buka ilmu-ilmu yang khusus, yang khususiyah diberikan oleh Allah. Orang kada tahu, ia tahu.
Bukan orang jagonya kada jaga, bukan itu. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang semakin merasa hamba, ibadahnya semakin hari semakin banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang ahli ma'rifat. Bapak Ibu hadirin berbahagia, karena malam besok kita sambung tentang Isra dan Mi'raj. Satu di antaranya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ini ada 5 tempat yang beliau singgahi. Kita langsung aja ke Masjidil Aqsa supaya cepat ambihan. Sampai di sana Jibril berucap, wa qaddamahu Jibril fa shalla bil anbiya'i wal mursalin liyu'allima bihi annahu imamul azam wa annahu bizalika maqamul ahra. Wahai Muhammad, engkau maju ke depan, engkau jadi imam supaya seluruh makhluk semuanya mengetahui bahwa engkau imamul azam, engkau pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Di sini sudah Allah gambarkan Nabi Muhammad dizahirkan oleh Allah akhir daripada kejadian, daripada Nabi dan Rasul, tapi Allah ingin memproklamirkan inilah Muhammad menjadi imam seluruh manusia. Akhir zaman nanti nasab beliau terakhir yang mengalahkan Dajjal adalah Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ketika itu tidak mau menjadi imam karena Imam Al-Mahdi ada. Padahal Imam Ahmadi bukan Nabi, bukan Rasul. Kenapa Imam Mahdi ini dijadikan menjadi imam? Nabi Isa tidak mau, karena Imam Mahdi adalah merupakan aulia di tengah-tengah umat saat ini. Sedangkan Nabi Isa adalah menjadi umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu menjadi makmumnya Imam Al-Mahdi. Oleh karena itu ibu bapak sekalian berbahagia, orang-orang yang diberikan kelezatan beribadah kepada Allah, mereka tidak pernah melepaskan selalu salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, aksirus salata alayya, banyak-banyaklah bersalawat kepadaku, nanti di yaumil kiamah syafaatlah yang akan membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-arif billah 4. Yang kelima asyikh. Asyikh itu bahasa kita tuha, nenek tuha, yang sudah batungkat, yang sudah pikun itu syekh, ya. Kalau syekh dalam tataran ilmu agama, syekh ini adalah orang yang murabbi, yang mengajarkan beberapa pan ilmu, itu syekh, ya. Jadi jangan gampang-gampang bergelar syekh, ya. Syekh itu adalah pendalaman beberapa pan ilmu, ya. Syekh Abdul Rahman Siddiq itu di bawah Syekh Arsyad 6 pan ilmu, Syekh Arsyad 36 pan ilmu, Syekh Abdul Rahman Siddiq 30 pan ilmu. Yang memberikan gelar syekh ini adalah murabbi, guru-guru beliau yang ada di Mekah Al-Musyarrafah. Jadi Al-Fadil, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Syekh Abdul Rahman Siddiq. Siddiq diberi gelar oleh guru-guru beliau. Yang paling alim ketika itu adalah Syekh Sulaiman Al-Qurdi dari Mesir. Beliau inilah yang memberikan gelar As-Siddiq. Karena apa? Karena seluruh jawaban-jawaban yang dipertanyakan oleh Syekh Sulaiman Al-Qurdi dijawab benar oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq. Artinya benar ilmunya, benar amalnya. Jadi genaplah nama beliau Syekh Abdul Rahman Siddiq. Ini sekelumit daripada nama dan pangkat beliau. Banyak hal-hal lagi yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai muhibbin dan cinta kepada seorang aulia Allah, yaitu Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif. Kesimpulan, Ketua Panitia Masyarakat
atas nama zuriat Syekh Abdul Rahman Siddiq tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas takzim dan apa yang kita kerjakan hari ini. Saya tadi membaca pada mukadimah wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu membawa manfaat yang besar bagi umat setelahnya. Perjalanan-perjalanan kesalehan sosial, kesalehan spiritual adalah perjalanan yang dinilai oleh Allah sebagai khazanah amal sampai ke negeri akhirat. Apa yang diberikan, infak, sedekah dan seterusnya, insya Allah menjadi pahala yang besar karena kita cinta kepada para aulia Allah. Rasul menyebutkan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang orang cintai di dalam dunia ini. Cinta kepada aulia, maka dia bersama aulia di dalam surga. Cinta kepada ulama, maka dia bersama ulama di dalam surga. Cinta kepada Rasulullah, maka dia bersama Rasulullah di dalam surga. Semoga ittiba ini selalu kita laksanakan sebagaimana yang disebutkan oleh Wakil Bupati tadi, selalu mendukung acara-acara seperti ini. Yang kedua, Rasul menyebutkan hadis mukadimah tadi, semua umatku kata Rasulullah masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Yang kada mau tunjuk tangan. Rupanya mau semuanya masuk surga kan? Alhamdulillah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasul, siapa yang kada hendak masuk surga ya Allah ya Rasul? Ujar Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat lawan aku masuk surga, yang kada taat lawan aku kada masuk surga ya. Nah, sebagai penutup ulun bacakan sedikit beberapa bait, misalnya ibarat karangan beliau.